Halo Sobat Polda Metro Jaya dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jacqueline Chopper. Saya Ambarita. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Memberikan edukasi tentang bahayanya judi online dan menunjukkan contoh yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya tentang judi online. Makanya ada narasumbernya. Narasumbernya udah hadir di sini, AKP Dimitri ya. Yo. Inilah tentang keberhasilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Yap. dalam penanganan kasus perjudian online. Kasus perjudian online ini udah menjadi perhatian publik, Le. Bukan Bapak Kapolri aja, Le, yang suruh berantas perjudian online. Pak Presiden. Tapi Bapak Presiden juga udah langsung menyatakan kepada Bapak Kapolri agar berantas tuntas perjudian online karena udah sangat meresahkan masyarakat dan juga banyak merugikan masyarakat. Ya. Nah, sekarang kita dengar langsung dari penyidiknya Pak AKP Dimitri dalam pengungkapan kasus perjudian online. Silakan, Terima Pak. kasih Om Jacqueline, Om Ambarita. Siap. Pada hari ini Unit 5 Subdit Resmob gabungan dengan Tim Sus 1 Subdit Resmob melaksanakan pengungkapan perjudian online di mana dengan dasar laporan polisi yang ditangani pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Untuk perkaranya sendiri merupakan terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan tempat kejadian perkara di dua wilayah kawasan apartemen di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan modus operandi, para pelaku ini menyediakan perjudian dengan URL www.egogoro.com. Para pelaku menyediakan perjudian dengan modus e-sport, toto gelap, slot, kemudian modus-modus cockfighting. Kronologi modus operandi dan pengungkapan kasusnya bahwa tim Resmob Polda Metro Jaya melaksanakan patroli cyber dan menemukan bahwa terjadi perjudian online di website www.egogoro.com. Untuk kronologi pengungkapan perkaranya dan kronologi penangkapannya, dari hasil penyelidikan kami, tim melakukan surveillance dan pengintaian terhadap para pelaku, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 tersebut, tim melaksanakan penangkapan terhadap 10 orang yang diduga sebagai tersangka. Kami lakukan penangkapan terhadap 3 orang admin di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Utara. Kemudian kami kembangkan ke apartemen lain di wilayah yang sama, Kelapa Gading juga. Kami dapatkan 7 orang pelaku. Untuk identitas pelakunya adalah di mana 10 orang tersangka ini kita klasifikasikan. Yang pertama ada 6 orang pria tersangka dan 4 wanita. Dengan inisial yang pertama, yang untuk pria FT, yang kedua CI, yang ketiga FK, yang keempat AD, yang kelima AS, yang keenam AH. Kemudian untuk yang perempuan, inisial yang pertama BL, yang kedua DP, yang ketiga LH, yang keempat SD. Untuk peran-perannya dari hasil penyidikan kami, dari 10 orang tersangka tersebut, 3 orang berperan sebagai customer service atau admin dari web tersebut. Di mana peran customer service ini adalah menyiapkan fasilitas web, menyediakan fasilitas perjudian dengan modus online tersebut. Kemudian dia menerima live chat dari para player yang akan mendaftarkan perjudian ke web tersebut. Kemudian untuk 7 orang lainnya berperan sebagai telemarketing, di mana telemarketing ini bertugas untuk mencari player dengan cara melakukan blasting menggunakan WhatsApp ataupun dengan telepon ataupun dengan SMS untuk menarik player-player tersebut untuk bermain judi di web www.egogoro.com. Untuk barang bukti yang kami sudah lakukan penyitaan, ada 22 barang bukti, baik itu barang bukti digital maupun barang bukti elektronik. Untuk tindakan polisian yang sudah kami lakukan adalah, yang pertama kami mengamankan para pelaku, yang kedua kami melengkapi administrasi penyidikan, yang ketiga kami melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang diduga sebagai tampungan tindak pidana kejahatan perjudian tersebut. Dan yang terakhir kami berkoordinasi dengan pihak bank dan PPATK untuk melakukan pendalaman terhadap jaringan perjudian ini. Untuk hasil pemeriksaan kami bahwa website ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3,5 sampai 5 bulan. Di mana per bulannya web ini memberikan keuntungan terhadap para administrator judi tersebut kurang lebih sekira 150 juta rupiah. Dan dari hasil penyidikan kami bahwa para pelaku ini itu mendapatkan gaji atau keuntungan per orang sebesar 3,5 sampai 5 juta untuk para karyawannya. Dan dari hasil penyidikan kami sudah menetapkan 1 orang sebagai DPO dengan inisial I alias O yang sudah kami tetapkan sebagai DPO dan sedang kami lakukan pengejaran. Dan kami juga sudah melakukan interogasi terhadap para pelaku. Kenapa para pelaku ini melakukan perjudian ini? Karena yang pertama, mereka tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, mereka ditawari oleh temannya
untuk menjadi admin di web tersebut sehingga mereka tergiur untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut. Mungkin demikian Om Jacqueline, Om Amrita. Siap. Komandan sudah jelas menunjukkan foto daripada yang memiliki web DPO ya, dan dilakukan pengejaran ya. Kita berdoa aja semoga nanti itu cepat tertangkap supaya membuat terang suatu masalah, supaya jangan ada juga nanti tanda kutip di atas kan, oh bosnya nggak ditangkap kan gitu. Padahal nih polisi sedaya upaya mungkin maksimal untuk melakukan itu, dan itu harus dibuktikan dan dilakukan. Semoga, makanya saya bilang tadi pasti itu berhasil dengan usaha yang maksimal, dan kita percaya semua itu. Kita percaya kepada Resmob Polda Metro Jaya. Resmob melakukan yang terbaik untuk memberantas perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nah, perjudian ini kan sekarang sudah meningkat itunya. Kalau dulu kan secara tatap muka. Sekarang kan udah daring kan, main judinya kan. Tentu setiap perjudian yang saya tahu, setiap perjudian itu pasti melibatkan uang. Mohon izin. Ini kan sudah ditangkap pelaku karyawannya, dan jelas juga mereka ditangkap di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, di suatu apartemen ya. Dan mereka seperti office-nya situ, kantornya di situ. Nah, setelah dilakukan penangkapan dan sudah diproses secara hukum dan sedang menjalani proses secara hukum, itu kan melibatkan uang. Iya kan? Nah, uang yang diamankan itu nantinya seperti apa kemudian? Masyarakat juga perlu tahu. Untuk uangnya sudah kami lakukan penyitaan. Sudah kami blokir rekeningnya. Untuk uang tersebut kami limpahkan nanti setelah berkas perkara lengkap, kami limpahkan ke kejaksaan dan akan disidangkan sebagai barang bukti. Ya, dilimpahkan polisi ke kejaksaan sebagai alat bukti bahwasanya itulah bukti dari perjudian tersebut. Jelas ya Bang Jack ya? Jangan nanya saya lagi nanti ya. Jangan sampai nanya lagi. Setelah itu sidang selesai, kemanain lagi itu duit? Nah, jangan sampai, biarin sobat Polda Metro Jaya juga ngerti lah. Kita kasih pemahaman. Bahwa uang beri yang nanti pas selesai di sidang itu udah pasti masuk ke kas negara. Iya. Bukan dimusnahkan. Enggak, uang kalau narkoba dimusnahkan Itu makanya saya tanya. Iya, kalau uang masuk kita ke kas jangan negara. menganggap penonton itu semua levelnya sama. Paham. Itu loh Bang. Perjudian ini udah merupakan penyakit sosial yang buruk sekali. Karena bukannya apa-apa ya. Kenapa perjudian itu sangat merusak sekali? Karena dia hanya menjanjikan sebuah kemenangan, tapi yang ada hasilnya tidak menentu. Yang ada malah hartanya malah habis, malah terkuras. Dampaknya kenapa nih dampak yang dihasilkan dari perjudian tersebut? Ayo, dampaknya apa? Dampaknya miskin. Dampaknya salah satunya ya dampaknya miskin karena harta bendanya habis. Terus yang kedua keluarga. Keluarga pasti berantakan, hancur karena apa? Harta bendanya udah habis. Nah, kalau buat komandan nih mohon izin, tentunya setiap yang melibatkan online itu pasti nggak segampang kita nanam pohon numbuh gitu kan, nggak segampang itu. Masyarakat perlu tahu juga komandan, mohon izin, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh komandan dalam menangani perkara ini. Tentunya nggak tiba-tiba ada LP, oh si ini nih, kan nggak gitu kan? Kan kita nggak tahu kesulitan-kesulitan apa kemudian kira-kira. Dari Subdit Resmob melaksanakan patroli cyber. Ada patroli cyber. Nah, tapi juga kami mengedukasi kepada masyarakat dengan adanya informasi dari masyarakat. Apabila mengetahui di lingkungan sekitarnya ada perjudian, baik itu perjudian konvensional darat ataupun online, silakan melaporkan ke hotline Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Ada nomor teleponnya, ada IG-nya, ada TikTok-nya, ada emailnya, bisa dilaporkan apabila mengetahui. Tentunya jadi mempermudah. Dengan syarat-syarat dong. Dengan syarat, lampirkan dokumentasinya, mungkin di foto. Pak, melaporkan Pak, di sini ada perjudian Pak, tolong ditindak. Nanti tim kami akan melakukan penyelidikan dan kami cek apakah laporan tersebut benar atau tidak. Dan kami juga menambahkan bahwa terhadap perkara ini
Yang pertama kami lakukan ancaman hukuman. Ancaman Hukumannya yang kami sangkakan terhadap para pelaku adalah yang pertama, pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Oke. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, Yungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun. Yang ketiga, karena ini melibatkan transaksi keuangan melalui perbankan. Jadi para pelaku ini mencuci antara hasil kejahatan melalui rekening. Kami sangkakan dengan pasal 345 Jungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Oke. Tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Berlapis ya. Berlapis. Iya, paling gede tuh. Jadi kena 3 pasal ya. Iya. 303-nya dapat, ITE-nya dapat, sama TPPU-nya. Nah, jadi yang berat TPPU le, 20 tahun berarti berarti itu kesulitan-kesulitan tadi yang saya katakan itu cuman hanya dilakukan memang karena dia melalui online. Jadi akhirnya buntutnya jadi pasalnya banyak yang mengikuti seperti TPPU, ya kan? Iya. Jadi cuman kalau dari segi penindakannya komandan, bagaimana komandan? Dari segi penindakan, apakah dia hanya berdasarkan penindakannya itu berdasarkan patroli cyber, terus laporan masyarakat, penindakannya hanya berdasarkan itu atau memang tim Resmob itu sendiri memang memiliki alat-alat yang canggih. Contohnya nih, kan ada lapor nih masyarakat, misalnya mohon maaf ya, bukannya mendiskreditkan, misalnya lapor ke Polsek gitu kan, oh kami nggak tahu itu gitu kan, apakah semua sama atau secanggih itu ke Resmob atau berbeda dengan Polsek atau Polres, gimana? Pada dasarnya kami melakukan penyelidikan sebelum kami melakukan penangkapan terhadap orang, kan kami sudah melakukan gelar perkara. Sehingga di saat kami sudah melakukan penangkapan itu, alat bukti yang harus kami dapatkan harus firm. Karena sebelum kita melakukan penangkapan sudah harus kita mengetahui bahwa di tempat tersebut apakah terjadi tindak pidana atau tidak. Untuk perkara ini, sebelum kami melakukan penangkapan sudah kami pastikan bahwa di kantor tersebut diduga ada tindak pidana perjudian, sehingga kami lakukan penangkapan terhadap ke situ, lokasi itu. Dan kebetulan pas kami tangkap, memang sesuai dengan hasil penyelidikan kami. Ada yang terjadi perjudian tersebut. Jadi ini kemudian secara awam nih dari masyarakat nih, kadang mau gini Bang, datanglah orang yang tahu tentang informasi, datang ke Polsek, tiba-tiba, oh nggak bisa di sini, benar nggak sih seperti itu? Atau di Polsek pun bisa, atau harus ke Resmob laporannya seperti itu? Saya rasa dimanapun bisa ya. Apabila rekan-rekan mengetahui kalau mungkin ke Polda jauh, mungkin dekat ke Polsek setempat, silakan melaporkan. Ke Polsek setempat, bisa. Karena nanti pun kalau ada kendala di Polsek, pasti Polsek akan berkoordinasi dengan Polres dan Polda. Oh gitu. Jadi biar masyarakat lebih paham. Jadi kita juga gini sama masyarakat itu harus yang namanya kita pelayan gitu kan. Kadang ada beberapa gitu kan karena cuman malasnya bilang ini di Polda ini, apalagi ditonton tayangan ini kan misalnya. Padahal sebenarnya di Polsek pun bisa, kalau memang ada kesulitan, bisa koordinasi ke Polres atau Polda itu sendiri. Jelas ya masyarakat ya. Menambahkan juga Bang, di Resmo Polda Metro Jaya ini juga ada kering reskrim. Kering reskrim. Oke, yang jadi tugasnya? Kami di sini ada beberapa unit. Dan ada juga tim sus, tugasnya untuk mempermudah dan mengcover. Oh, supaya lebih dekat ke masyarakat. Dan berkoordinasi dengan Polres Polsek setempat. Jadi cepat. Jadi cepat. Bila mana ada kejadian bukan sekedar judi online aja ya. Misalkan kejadian tindak pidana apapun, jadi tim Resmob yang sudah keringnya, misalkan contoh keringnya di Jakarta Timur atau Jakarta Utara, bila mana terjadi suatu kasus tindak pidana, apalagi tindak pidana yang perlu perhatian publik dalam arti kan banyak lah misalkan sampai rame gitu kan. Itu lebih cepat koordinasinya daripada anggota kita yang dari sini berangkat ke sana. Tapi di sana sudah ada kringnya yang standby. Untuk mendapatkan nomor-nomor itu di mana? Kan sudah koordinasi. Dari pihak dari Polres sudah koordinasi dengan Polda yang punya kring. Biasanya begitu. Ada. Udah pasti ada. Misalnya kita nanya di Polres nih, ada kringnya di situ. Loh ada. Misalnya kita mau laporan tentang itu perjudian online gitu kan. Kan pasti Polres pasti nanganin. Pasti nanganin Polres. Kecuali kalau andai kata memang dia koordinasi dengan Polda, ya nanti Polda bergabung. Jadi ini jadi kerjasama nih antar Polres nih. Jadi benar-benar sinergi nih Polres dengan Polda. Jadi nggak istilah gue orang Polda.
Bu orang korek nggak gitu lagi Oh itu sekarang. makanya saya nanya, biar abang kan udah ngerti sama komandan, biar masyarakat juga lebih Lebih paham paham. juga, Iya. supaya jangan ada istilah kayak gini lagi dari beberapa kawan-kawan. Oh ini tidak bisa di sini. Bisa. Ada kayak gitu. Jangankan semua itu, semua laporan tindak pidana mau di Polsek, Polres ataupun nanti Polda bisa. Bisa. Cuman kan di sini polisi mempermudah masyarakat. Kalau andai kata deket wilayah ya tinggal ke Polsek. Oke. Laporan ke Polsek nanti yang penting itu tadi lengkapi bukti. Oke. Kalau andai kata udah lengkap buktinya. Contohnya nih, laporan perjudian nih, bukti-buktinya apa aja nih? Loh, Izin bukti komandan. satu yang tadi komandan bilang, Le. Ya. Misalkan satu, dia memang mau ngomong, oh bener Pak di sini ada perjudian. Loh kok kamu bisa tahu perjudian? Siapa namanya? Kalau nggak tahu tempat namanya? tinggalnya, oke, tempat tinggalnya di mana? Oke. Buktinya apa? Oke. Taruhlah kayak mode perjudian, nggak usah yang muluk-muluk online. Oke. Perjudian yang ini aja darat deh. Buktinya apa? Entah kan pemain darat ini kadang-kadang ada yang melalui kertas. Togel. Sekarang lebih ini lagi melalui WA. Nah kan ada buktinya ini Bang. Saya udah masang. Nah polisi kan udah dapat bukti sih. Iya. Nah tinggal ngambil. Oke. Nah, gitu Le. Jadi lebih gampang nih, lebih mudah untuk sekarang. Nggak susah-susah. Sejauh mana rusaknya masyarakat dibuat judi? Ya karena itu tadi iming-iming bakal dapat hadiah gede. Dia sampai kadang-kadang sampai ada yang ngutang Le. Buat main judi doang sampai dia ngutang, yang ada habis duitnya, pulang ke rumah ribut sama bininya. Oke. Yang ada apa? Itu bisa terjadi tindak pidana lainnya. Oke. Contoh, ya lagi ribut udah habis duit, main judi boleh minjem. Tiba-tiba pas pulang ke rumah ribut sama istrinya, pukul-pukulan. Yang ada timbul tindak pidana Tidak benar baru. baru KDRT. Iya, Itulah jeleknya judi. Makanya kan udah bilang dilarang bermain judi. Yang saya pengen tahu banget itu masalah nomor kring itu dan nomor pengaduan itu. Kalau apa nomor- ada Instagram atau apa? Enggak, kalau nomor kring ya. Kalau nomor kring biasanya dari anggota ke anggota. Oh gitu, Iya, nggak anggota. boleh disebar. Enggak dong, itu kan keringnya anggota. Kalau di kita sana. Resmob ada hotline-nya. Hotline. Oh, Resmob Di itu langsung deskripsi ini nanti kita Iya. cantumkan. ada hotline-nya. Ada. Nanti Untuk- dibuat dong itu. Kalau andai kata untuk laporan ke Redmob langsung, Resmob. ada Resmob di situ langsung. hotline-nya. Oke. Nomornya nanti kita cantumin di deskripsi nih ya. Kalau komandan ini Penyidik, panit sidik. Saya panit-panit untuk Penyidik. perkara ini. jadi Oh, oke. sebelah Oke. diajak ngobrol kau Ya, parah kau. aku lagi asik dong. Ini kan masih panjang toh. Iya. Untuk Bapak Ibda Agam, kan ini komandan di sini sebagai yang menyediakan berkas perkara, dong, Penyidik, yang ya. membuat berkas perkara Iya. dong. Ya kan, kalau saya nanya kesulitan pasti nggak ada kesulitan dong. Kalau kesulitan itu mungkin ada ya. Oke. Cuman dengan kita kolaborasi dengan tim opsional pada saat mereka melakukan penyelidikan, Oke. antara tim penyidik dengan opsional itu sudah kerjasama terlebih dahulu. Nanti pada saat lakukan penangkapan, barang-barang apa yang diperlukan kalau untuk penyelenggara, misalnya harus ada alatnya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kanit bahwa untuk admin itu dia bekerja menggunakan laptop. Berarti laptop ini digunakanlah yang nanti di dalam laptop itu ada tampilan web, kemudian itu yang harus diamankan, terus kemudian ada handphone yang untuk telemarketing Untuk alat yang dia bukti-bukti ya. yang dia untuk komunikasi dengan calon-calon pemain yang dia sebarkan baik itu berupa WA ataupun SMS, biasa kan kita pernah mendapatkan itu. Oke. Nah, nanti apabila calon pemain itu tertarik, kemudian dia akan menghubungi, mereka akan menjelaskan keuntungannya bagaimana, kemudian rekening depositnya kemana. Oke. Kalau dalam hal ini ada beberapa rekening, tadi ada BNI, ada BRI, ada sekarang mereka menyediakan depo untuk pulsa. Jadi bukan hanya berupa rekening, rekening, tapi ada pulsa. pulsa dan juga bisa melalui Dana. Oke. Nah, kemudian kita koordinasi dengan tim opsional itu pada saat Oke. lakukan penangkapan bahwa data-data yang akan dimasukkan untuk proses penyidikan nanti dicarikan. Oke. Baik berupa nanti screenshot rekeningnya, terus kemudian nomor-nomor yang digunakan untuk dana sama itu ada nomor handphonenya, nomor handphone itulah dibawa kepada kita. Setelah sampai di kantor, kita proses penyidikan, kita siapkan administrasi semuanya, kita sampaikanlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke sana. Dan kita pun tidak terbatas juga dengan tim opsional, Oke. dengan pihak kejaksaan juga kita udah mulai koordinasi. Koordinasi. Ya. Pak, Bu, kami ada nanganin perkara begini, nanti berkas akan kami ke sini. Jadi komunikasi awal kita jalin dulu Komunikasi dengan pihak awal, kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Nah, ada pertanyaan ini kan yang ditangkap ini kan karyawan-karyawannya. Iya. Pemainnya ditangkap nggak sih?
Pemainnya sekarang dalam pencarian juga, karena dari hasil screenshot, dari hasil di web mereka itu ada daftar-daftar nama pemain. Kita Oh, juga ada. Oh, cuman karena fokusnya emang Ke yang penyelenggara. membuat Ke penyelenggara penyelenggara dulu. ini ya. Nanti benar juga. Iya. Karena kenapa saya bilang benar juga? Pemainnya aja yang ditangkap kan gitu. Iya. Ah, ini penyelenggaranya Iya. yang ditangkap ya. Biasa kan masyarakat. Tapi itu bisa ditangkap pemainnya. Bisa. ditangkap. Bisa Bisa ditangkap. ditangkap. Jangan bilang nanti ada kayak gitu. Bisa. Aku cuma main aja ditangkap kan Iya. itu ada Bisa, kayak gitu. bisa. Ditangkap, pasalnya. Iya. Anggap aja salah. 3 bis. Anggap aja lah saya masyarakat yang menonton ini yang bertanya seperti itu. Biar masyarakat juga tahu, jangan hanya bilang kan saya cuma main. Kenapa hanya pemain yang ditangkap? Kenapa penyelenggara enggak? Nah, dalam hal ini kita nangkap penyelenggaranya dulu. Penyelenggaranya. Ya, sambil jalan nanti kita cek pemainnya. Memang ada beberapa pemain di situ juga. Oke. Sudah koordinasi juga dengan pihak-pihak bank tersebut. Nama-nama sudah Iya kita dong, kantongi. kalau dia depo, Iya. saya tahu depo loh. Kalau dia depo, pasti ada nama alamat Iya. banknya dong. Iya. Iya, jelas ya. Iya. Pemainnya Bisa. juga bisa ditangkap Bisa. ya. Iya. Maksud saya di situ jangan main judi. Iya kan? Pemain mau penyelenggara, mau bosnya tangkap semua kan Iya, gitu kan? betul. Nah, kalau misalnya udah melakukan administrasi penyidikan gitu kan, Iya. tentunya kan ini harus melibatkan alat-alat bukti, terus rekening. Ini seperti penipuan online nggak sih? Online. Koordinasi dengan bank nggak sih? Yang pertama kita ada koordinasi dengan pihak bank terkait rekening deposit tadi. Oke. Terus kemudian barang-barang bukti yang kita sita pada saat penangkapan itu kita akan lab krim terlebih dahulu ke forensik. Ada labnya. Ada. Sesulit itu. Ya, di Polda Metro Jaya ini sudah ada laboratorium forensik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Subdit Cyber. Jadi kita sudah semua ada, kita kirimkan barang-barangnya semua yang diduga ada di dalam konten-konten itu. Jadi barang bukti yang kita ambil itu, jadi sudah siap nanti dengan ahli-ahli menjelaskan bahwa benar di dalam laptop dan ataupun handphone tersebut benar ada konten-konten ini. Itu dijadikan bukti nanti persidangan. ke persidangan. Ya, termasuk dengan bank tadi kita koordinasi untuk mengecek aliran dananya kemana dari pemain masuk transfer dulu ke situ, terus kemudian kemana lagi aliran dana. Makanya tadi dijelaskan sama Pak Kanit bahwa ada di situ TPPU-nya. Oke. Nah, TPPU aliran dana itu kemana nanti? Termasuk ke PPATK. Ya, termasuk koordinasi dengan PPATK juga. Saya mau menggambarkan di sini, beliau-beliau ini nggak gampang kerjanya, Bang. Oh iya dong. Nggak seperti kita kan ini humas. Iya Ya kan, kita memberikan gambaran kepada masyarakat. Masyarakat. Ini loh yang dilakukan bapak-bapak polisi di Subdit Resmob itu nggak semudah yang kita bayangkan. Seperti beliau ini memimpin pasukannya, terus menangani administrasi penyidikannya, terus bawa ke laboratorium forensik juga. Bagaimana alirannya, dananya, terus kerjasama juga harus sama jaksa, minta petunjuk sama jaksa. Wah, bisa ubanan cepat saya kayak gitu. Iya makanya Le. Apalagi ini bukan nanganin bukan kasus ini aja. Iya. Dalam sebulan komandan nanganin berapa perkara? Kalau dalam sebulan itu antara 5 sampai 10. 5. Ya, kita satu unit itu ada Karena ada target lu, Le. 22 orang penyidik. Oke. Tapi itu dengan kerjasama tim bisalah kita Di tangani. unit yang sama dengan Unit dia. 5 ya sama. Berarti itu harus selesai Teamwork. itu. Iya. Teamwork. Teamwork kita ya. Begitu kita melakukan penangkapan terhadap orang, kita sudah mulai argo sudah jalan Oke. bahwa dari 20 hari pertama kemudian 40 hari kedua kalau untuk perkara judi online ini karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun, jadi bisa dilakukan penahanan selama 4 bulan dengan perincian 20 hari pertama di kepolisian, di penyidikan, 40 hari kedua di penuntut umum, 30 hari ketiga ke pengadilan negeri setempat dan 30 hari keempat ke sana. Jadi dalam waktu 4 bulan itu kita benar-benar kerja teamwork antara tim opsional dengan tim penyidik semua supaya itu berkas sampai kepada penuntut umum, koordinasi bisa dinyatakan lengkap untuk selanjutnya dilimpahkan ke persidangan. Saya dulu gitu. Paham ya, Le? Nggak berat, Le. Paham ya? Nggak berat. Karena bukan apa-apa lah. Polisi ini, Le. Bapak-bapak ini. Sebulan itu minimal 5 LP loh. Harus tuntas. Satu unit. Iya, 1 unit 5 LP. Kalau Le 30 tapi lebih hebat Le 30. 30 hari. Enggak, jadi saya gini loh, anggapannya masyarakat itu gitu kan terhadap a priori terhadap
anggota Polri pada hari itu banyak yang baik gitu, banyak banget anggapannya gini. Saya merasa mungkin melalui tontonan ini dia digambarkan bahwasanya ini loh jelimetnya jadi misalnya penyidik, apalagi seperti beliau kan memimpin unit, belum lagi harus mengontrol satu perkara kasus kan beliau kan yang mengontrol kan, belum lagi memberikan pertanggungjawaban ke atasan seperti itu. Jadi nggak segampang itu gitu loh Bang. Jadi supaya masyarakat juga mengerti dengan secara seperti ini, kita menjelaskan sama masyarakat. Makanya tadi saya bilang pada saat disita uang dari judi itu yang jarang diketahui masyarakat. Itu kan pasti pada fisik diserahkan dong itu ke kejaksaan. Ya, itu kalau itu saya pengen tahu, itu dalam berbentuk duit apa rekening? Ada dua cara kita penyitaan, baik itu uang yang kita ambil, kita ajukan penetapan ke pengadilan. Pada saat tahap 2 nanti kita serahkan fisiknya ke jaksa. Ada juga langsung kita transfer ke kas negara. Jadi kita ada bukti, ditransfer ke kas negara. Nanti kita punya bukti transfer itu, bukti itulah yang akan kita sampaikan pada saat tahap 2 kepada pihak penuntut umum. Itu tadi udah selesai masalah penyidikan, terus sudah selesai nih. Biasanya nih, yang sudah mungkin udah pernah dong menjarain itu dong, yang menyediakan perjudian. Sudah pernah. Biasanya mereka setelah divonis itu kena berapa tahun? Vonis itu memang sebenarnya putusan pengadilan. Tapi yang yang pernah kita yang jalanin itu ada mulai dari 6 bulan sampai ada yang 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tergantung nanti peran-peran dia, maksud dia, apakah dia sudah pernah melakukan sebelumnya atau enggak. Semua itu ada pertimbangan di hakim. Kemudian di kita juga di pemberkasan kita kan pasti bertanya, apakah saudara sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama. Nah, kalau itu sudah pernah, berarti udah residivis, pasti pertimbangan hakim lebih tinggi lagi. Iya. So, jangan main-main sama judi. Judi membuat semua lah ya Bang kejahatannya. Udah nggak punya uang, akhirnya melakukan kejahatan untuk mencari jalan yang lebih instan. Pesan kepada masyarakat, supaya apabila mengetahui ada tempat judi online maupun judi darat gitu ya, harap laporkan tentunya dengan alat-alat bukti yang mendukung ya kebenaran. Jadi seperti itu supaya yang menerima laporan bukan untuk menyuruh masyarakat untuk mencari barang bukti gitu ya Dan ya. Tapi misalnya di sana ada judi gitu kan. Cuman mungkin dipoto gitu atau nanti dikasih tahu alamatnya biar nanti dari komandan yang ngecek seperti itu. Untuk rekan-rekan sobat Polda Metro Jaya, kali ini kita akan membagikan tips agar rekan-rekan sobat Polda Metro Jaya terhindar dari perjudian, baik itu online maupun darat. Yang pertama, jangan terpengaruh atas bujuk rayu teman untuk melakukan perjudian dengan mengiming-imingi keuntungan yang besar. Yang kedua, hindari tempat perjudian baik itu online maupun darat. Yang ketiga, bergaulah dengan seseorang yang selalu mengajak kebaikan. Yang keempat, isilah waktu luang dengan kegiatan yang positif. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, perdalam ilmu agama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sobat Polda Metro Jaya. Salam presisi NKRI 100% harga mati. Merdeka!